Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM dan segenap jajarannya Kota Bojonegoro, dan juga Ketua Kantor Lazismu dan seluruh pengurus Lazismu Kabupaten Bojonegoro, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam amal usaha yang ada di Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada dari luar Bojonegoro yang pada saat ini ikut kajian ketarjian bersama PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam, dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah atau tetap konsisten untuk dengan PCM Kota Bojonegoro, dan juga salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu Kapita Selekta Fatwa Tarjih seputar perayaan Natal. Sebagaimana Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ketahui, kita sekarang berada di bulan Desember dan sudah di pertengahan, artinya kurang lebih 1 minggu lagi kita sudah berada di tanggal 25 Desember. Biasanya 25 Desember itu saudara kita Nasrani merayakan Natal, kemudian juga disusul dengan Tahun Baru. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana fatwa-fatwa tarjih yang sudah ada yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum kita mencoba melihat tentang fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan perayaan Natal, karena ini berkaitan dengan sikap atau pandangan atau ideologi kita sebagai seorang Muslim, maka untuk melihat sejauh mana pandangan Muhammadiyah di dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama itu. Yang pertama, yang sudah kita pahami bahwasanya Muhammadiyah di dalam paham keagamaannya berorientasi tajdid atau tajdid oriented. Dan Muhammadiyah dalam memahami tajdid, bahwasanya tajdid itu memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid itu artinya, atau tajdid di sini berarti pemurnian atau purifikasi. Yaitu Muhammadiyah ingin berusaha mengembalikan kepada kemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Ini di dalam bidang akidah dan ibadah. Sehingga kalau kita lihat fatwa tarjih yang berkaitan dengan ibadah dan akidah, itu pasti bisa ditemukan rujukannya berdasarkan dua sumber primer dalam beragama atau dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian tajdid yang kedua itu bermakna dinamisasi. Ini di dalam bidang muamalat duniawiyah, yaitu segala perkara yang bukan menjadi tugas Rasul atau yang berupa interaksi sosial atau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah maghdoh. Dan tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat duniawiyah di sini, tajdid itu bermakna mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kita akan coba lihat dalam kajian kita yang nanti atau dalam topik yang kita akan bahas, kita akan melihat tentang bagaimana tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah ini yang kaitannya dengan konteks seputar perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita katakan tadi bahwasanya tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah itu tajdid bermakna purifikasi atau pemurnian, sehingga yang ditekankan bagi warga Muhammadiyah di dalam berakidah itu jangan sampai akidah kita itu memiliki penyakit atau mengidap penyakit. Ketika ada penyakit yang di dalam istilah Muhammadiyah disebut sebagai TBCS, itu harus cepat didiagnosa kemudian diterapi. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit-penyakit akidah yang perlu kita pahami dalam perspektif Muhammadiyah dikenal dengan istilah TBCS. TBS itu takhayul atau khayalan kesialan. Ini sering kita jumpai. Misalnya ada burung-burung tertentu itu ditafsirkan. Misalnya ketika ada dalam orang Jawa biasanya ada burung bence gitu yang berbunyi di samping rumah kita atau di atas rumah kita. Oh, itu tandanya ada orang yang meninggal. Apa kucingnya harus dikubur kemudian pakai mori gitu. Atau kita cancel perjalanan karena ini tanda kesialan gitu. Kemudian yang kedua ada istilah bid'ah. Bid'ah itu the innovation of religion atau in the religion. Maksudnya membuat inovasi atau kreasi di dalam agama, yaitu menambah-nambahi sesuatu yang bukan bagian daripada agama. Ini makna bid'ah secara umum, tapi sebenarnya bid'ah juga bisa mengurangi ajaran agama. Tidak hanya menambah, tapi mengurangi pun itu disebut apa? Bid'ah. Yang secara umum ini sering dipakai dalam konteks ibadah. Meskipun juga bisa kita pakai di dalam konteks akidah. Kemudian istilah khurafat. Khurafat itu dalam terminologi Al-Quran itu disebut asatirul awwalin, yaitu mitos-mitos orang-orang atau nenek moyang atau orang-orang yang terdahulu. Jadi mempercayai mitos, kemudian cerita mistik, misalnya cerita Nyi Roro Kidul yang menguasai laut selatan dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga perlu untuk dilakukan sesajen atau ritual-ritual tertentu. Misalnya di sebuah desa itu masih umum ada punden, kemudian ada
Cungkup atau macam-macam yang penduduk desa itu mempercayai sebuah mitos bahwasanya desa ini ada Mbah Danyang macam-macam. Kemudian diberikan sesajen, ada pundanya atau pohon besar atau apalah. Itu sehingga muncul mitos yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan adanya musibah, termasuk yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah saksikan ketika saat sekarang ini kita mengalami pandemi, itu masih terkadang ada ritual-ritual tersebut, yaitu misalnya manganan untuk tolak bala atau memberikan sesajen kepada kekuatan mistik yang dianggap bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ya, cerita yang mistik itu disebut dengan khurafat. Kemudian ada yang disebut sebagai syirik. Syirik itu politeisme, namanya dari monoteisme. Jadi kalau monoteisme atau monoteistik, agama monoteistik itu agama yang meyakini Tuhan itu satu. Tapi ketika seorang melakukan syirik itu berarti meyakini ada kekuatan. Kalau dalam konteks kita beragama Islam, ada kekuatan, ada zat yang diposisikan sama dengan Allah. Maka itulah yang disebut dengan syirku atau syirik. Ini sebagaimana wasiat Luqman ketika menasihati anaknya, itu dijelaskan bahwasanya orang melakukan syirik itu melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, yaitu penganiayaan yang besar. Ini TBCS ini adalah penyakit akidah. Jangan sampai warga Muhammadiyah itu mengidap salah satu atau lebih dari penyakit-penyakit ini, sehingga ketika ada kita yang memiliki atau mengidap penyakit-penyakit ini harus cepat didiagnosa kemudian terapi, karena intinya Muhammadiyah lahir sebagai gerakan purifikasi akidah atau purifikasi tauhid. Ini juga yang dilakukan oleh Haji Ahmad Dahlan pada awal-awal mendirikan Muhammadiyah, tentu dengan metodologi dakwah yang hikmah, bijaksana, karena Kauman itu adalah sebuah kampung yang cukup kuat. Kiai Ahmad Dahlan memiliki metodologi dakwah yang cukup bagus, sehingga meskipun beliau seorang ulama yang mencoba mengajarkan Islam yang murni dari penyakit-penyakit ini, tetapi beliau akhirnya bisa diterima di masyarakat Kauman yang notabene-nya tradisi Jawa itu masih kuat atau kental. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebelum kita masuk pada fatwa, ada manhaj tarjih yang perlu kita perhatikan, yang mana manhaj tarjih ini atau metode dalam penggalian hukum bisa disebut metode, tapi kalau dalam pandangan Profesor Samsul Anwar di bukunya itu bisa juga dimasukkan sebagai sumber hukum sekunder atau paratekstual atau instrumental. Artinya sumber hukum yang dia tidak pokok, karena sumber hukum itu yang pokok hanya Quran dan Sunnah, tapi yang kita bahas ini yaitu namanya Saddu Adzari'ah. Ini sumber hukum yang tidak independen, karena sumber hukum ini harus dependen atau bersandar pada Al-Quran, yaitu apa yang disebut sebagai Saddu Adzari'ah atau dzara'i. Sad itu artinya menutup atau
to block atau ya menutup itu. Kemudian dzari'ah itu artinya jalan. Maksudnya apa? Menutup jalan yang berpotensi kepada kemaksiatan atau kemudorotan, meskipun jalan ini hukum asalnya mubah, karena kalau jalan ini dibiarkan itu akan menyebabkan terjadinya tadi madarat atau kemaksiatan. Sehingga kalau kita lihat di dalam manhaj tarjih yang ditulis oleh Profesor Hasmuni di dalam bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi itu, di sana ada poin yang berkaitan dengan manhaj tarjih, yaitu Muhammadiyah menggunakan asas saddu adz-dzari'ah. Tujuannya apa? Ada dua, yaitu menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Sehingga kaidah yang mungkin Bapak Ibu sekalian sering jumpai ketika Bapak Ibu sekalian membaca putusan atau fatwa tarjih, ini kaidah yang penting perlu untuk kita hafal. Kalau tidak bisa menghafal, yang minimal kita pahami, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dar'ul mafasid, menghindarkan mafsadah-mafsadah atau menghindari terjadinya mafsadah, itu lebih diprioritaskan daripada merealisasikan maslahat. Artinya apa? Artinya ketika ada dua hal, yang satu kalau kita lakukan terjadi kemudian yang satu kita ingin mencoba melakukan itu untuk merealisasikan maslahat. Contoh yang mudah saja. Misalnya dalam fatwa pandemi ini, Muhammadiyah dulu memfatwakan sholat itu ya di rumah. Ketika ada seruan stay at home, semuanya stay at home, suruh tinggal di rumah, itu dulu Muhammadiyah berfatwa bahwasanya sholat pun di rumah. Itu awal-awal, sebelum kita tahu bagaimana menyikapi perkembangan COVID ini, dan gitu. Ya alasannya apa? Sholat jamaah itu kita ingin mencapai atau merealisasikan maslahah. Bahwasanya sholat jamaah itu pahalanya dibanding sholat individu itu berbanding atau ya lebih utama dengan 27 derajat. Bisab'in wa isrina darajah. Tetapi ketika maslahah ini berisiko, yaitu ketika kita ingin melakukan maslahah sholat jamaah ini berisiko pada memproteksi jiwa, padahal di antara maqasid syariah, tujuan syariah itu syariah datang untuk hifdzun nafs atau memproteksi jiwa, maka di sini ada dua hal, maka yang diprioritaskan adalah menghindari mafsadah, yaitu apa? Yaitu terkapar COVID-19 atau terjadi penularan COVID-19 daripada melakukan sholat jamaah. Dulu semacam itu, tetapi ketika sudah ada sikap dan kita sudah tahu bagaimana menyikapi pandemi ini, maka tentu fatwanya berubah gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita definisikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut saddu dzari'ah itu apa? Memotong pelantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan. Artinya sesuatu itu hukum asalnya sebenarnya mubah. Tetapi karena kalau kita lakukan sesuatu yang mubah ini mengarah kepada kerusakan atau kemafsadatan, maka yang mubah ini kita blok, kita tutup supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu kerusakan atau sesuatu maksiat. Nah, metode penetapan hukum semacam ini disebut apa? Saddu dzari'ah atau blocking the mean. Ya, contohnya apa? Kalau masang haji aman. Dalam putusan tarjih kita tahun 1929 itu memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan difatwakan hukumnya haram. Padahal hukum asal memasang gambar itu hukum asalnya mubah. Dan
hukumnya itu berkisar sesuai dengan ilah atau alasan kita memasang itu untuk tujuan apa gitu. Tapi hukum asal gambar itu mubah. Tetapi sesuatu yang mubah itu pada waktu itu diharamkan oleh majelis tarjih dengan alasan ketika itu dianggap akidah warga Muhammadiyah itu belum kuat, sehingga kalau gambar bayi Ahmad Dahlan itu dipasang, khawatir terjadinya tadi beberapa penyakit akidah tadi. Di antaranya misalnya warga Muhammadiyah tabaruk dengan gambarnya, atau mengkultuskan atau hulu terhadap sosok Bayi Ahmad Dahlan, sehingga ketika itu gambarnya Bayi Ahmad Dahlan itu diharamkan. Tapi tahun 1968 di Muktamar Tarjih di Sidoarjo, maka ketika itu dianggap bahwasanya potensi terjadinya kesyirikan, pengkultusan dan bertabaruk dengan gambarnya Bayi Ahmad Dahlan itu dianggap sudah tidak mungkin dilakukan oleh warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah sudah memiliki pemahaman pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim, perempuannya non-muslim. Itu ternyata laki-lakinya tidak bisa mempengaruhi istrinya, bahkan cenderung dipengaruhi, sebagaimana banyak selebritis familiar. Artinya orang muslim dengan wanita ahlul ki itu sekarang tidak efektif untuk digunakan media dakwah. Justru laki-lakinya yang bisa menjadi korban dalam arti mengikuti agamanya istri. Sehingga sebagai bentuk metode atau jalan yang dianggap sebagai jalan atau metode selek dikeluarkanlah putusan tentang larangan menikahi wanita non-muslim ahlul kitab di Indonesia. Nah, cara-cara semacam ini metodenya disebut saddu adzari'ah. Nanti Bapak Ibu sekalian ingat-ingat, metode ini akan kita coba lihat di dalam melihat fatwa-fatwa tarjih seputar perayaan Natal. Dzari'ah itu sesuatu yang mubah. Sebenarnya hukum asalnya mubah, tetapi kalau sesuatu yang mubah ini tidak diharam akan berpotensi mengarah kepada kemaksiatan atau kerusakan. Artinya saddu dzari'ah itu melihat sesuatu secara selektif agar tidak terrealisasi adanya kemaksiatan. Itu yang dzari'ah. Kemudian di fatwa tarjih di dalam majelis tarjih itu hubungan muslim. Misalnya di TJA jilid 1 itu sudah membahas tentang tema yang berkaitan dengan interaksi seorang muslim dengan non-muslim. Misalnya bagaimana hukum bergaul dengan non-muslim, batas toleransi pergaulan, menjawab salam non-muslim itu boleh atau tidak, tamu non-muslim itu boleh atau tidak, dan sebagainya. Demikian juga di TJA jilid 2, tanya jawab jilid agama jilid 2 juga sudah membahas beberapa masalah, ada 4 di sini, tentang hubungan dengan non-muslim. Misalnya mengucapkan selamat hari Natal, ini boleh atau tidak, ini yang nanti akan kita coba lihat. Bagaimana seorang muslim itu apakah boleh membantu atau menerima bantuan dari non-muslim, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan coba lihat tentang prinsip pergaulan dengan non-muslim. Yang mana di dalam tanya jawab jilid 1 halaman 177 sampai 178 itu dijelaskan bagaimana sikap kita di dalam pergaulan dengan non-muslim. Yang intinya dalam ajaran Islam kita itu dianjurkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan penuh pengertian tanpa melihat
background yang ia miliki. Baik background dari suku mana, bangsa mana, negara mana, juga agamanya apa. Intinya Islam mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama itu dengan penuh pengertian dan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang kita bisa temukan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ini yang menjadi poin kita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal budaya satu dengan budaya yang lain. Ini yang dianjurkan oleh Islam. Tapi dijelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya dalam berinteraksi terhadap sesama dengan komunitas yang beragam dari background yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda, kemudian dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, dijelaskan oleh Allah semuanya manusia yang paling mulia itu yang dalam perspektif Allah itu atqakum, yang paling memiliki ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, itu yang dianggap yang paling baik. Artinya Islam tidak memandang background yang kita miliki. Nah, tapi dalam kaitannya dengan konteks peribadatan, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, maka ada sebuah kaidah yang Bapak Ibu sekalian ayatnya sudah hafal, yaitu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Artinya dalam persoalan ibadah kita tidak boleh intervensi. Sebagai bentuk toleransi, misalnya kita toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita, kemudian kita join atau kita ikut di dalam ritual mereka, maka itu tentu bukan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Artinya Islam tetap memperlakukan non-muslim dengan cara yang baik, tidak boleh mendolimi, dengan penuh pengertian atau toleransi itu, tetapi dalam masalah ritual keibadahan atau sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak boleh kita melakukan intervensi atau menyapuri dan atau dikatakan ini sebagai bentuk toleransi. Maka itu tidak diajarkan. Nah, kemudian kalau di dalam berinteraksi, kadang kita ada agama yang disebut agama dakwah. Misalnya Kristen itu juga agama dakwah, dalam arti ada dakwah mereka disebut evangelisasi atau penginjilan kepada domba-domba yang tersesat misalnya. Artinya kita juga terkadang menjadi objek dakwah mereka. Nah, ketika ada misalnya saudara kita dari Kristiani melakukan dakwah kepada kita, maka Al-Quran menjelaskan bagaimana kita merespon. Kalau ada kasus-kasus tertentu, kita harus melakukan dialog teologis gitu. Maka di dalam surat Al-Ankabut itu dijelaskan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlu kitab kecuali billati hiya ahsan. Al-Quran menggunakan kata ahsan. Ahsan itu isim tafdil, adanya perbandingan dalam arti menggunakan cara yang terbaik gitu. Dalam berdebat, dalam berdialog teologis pun harus menggunakan cara-cara yang terbaik. Nanti kita coba lihat ya bagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali kalau mereka melakukan kecurangan atau zalim, maka tentu dalam hal itu kita mungkin boleh menggunakan cara-cara yang mungkin tidak sebagaimana yang awal tadi.
Oke. Kemudian kalau kita lihat dari fatwa tadi, ada beberapa prinsip-prinsip pergaulan dengan muslim. Yang pertama, bahwa saling menghormati dan penuh pengertian. Yang kedua, toleransi dan tidak dalam keyakinan dan ritual keagamaan. Kemudian yang ketiga, dalam situasi tertentu kita boleh berdialog teologis secara ilmiah dan argumentatif dengan ahsan, dengan penuh kebaikan. Artinya kalau berdiskusi teologi harus berdiskusi secara ilmiah dan argumentatif, tidak boleh kita hanya mengolok. Itu yang tidak dianjurkan. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat yang sekarang tentang fatwa perayaan Natal atau selamat hari Natal. Apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal atau Merry Christmas kepada saudara kita Kristiani? Itu apakah boleh atau tidak? Itu ada sebuah pertanyaan di sana. Seorang penanya bertanya, dia mendengar ada seorang mubalek yang katakan ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Tetapi di satu sisi ada salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah itu mengucapkan selamat hari Natal gitu. Nah, akhirnya permasalahan ini ditanyakan kepada tim Fatwa Tarjih. Nah, kemudian bagaimana respon tim Fatwa Tarjih terhadap pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, dalam masalah ini sebenarnya pandangan Muhammadiyah itu tidak memunculkan fatwa baru, tetapi fatwa yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu merujuk atau menginduk kepada lembaga fatwa yang sifatnya itu lebih representatif dari berbagai macam ormas. Sehingga dalam masalah ini Muhammadiyah merujuk fatwanya itu kepada fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama. Yang di sana ada pertimbangan kemudian tentang kesimpulannya bagaimana. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Artinya interaksi sosial itu diperbolehkan. Kita bersahabat dengan saudara kita yang non muslim, apapun agamanya itu boleh. Dalam jual beli boleh. Dan kita tidak boleh melakukan kecurangan. Misalnya saudara kita atau sahabat kita non muslim kemudian kita jual beli, kita curangi. Itu tidak boleh. Artinya kalau interaksi sosial, artinya Islam menyamakan antara seorang muslim dengan seorang muslim, dengan non muslim. Artinya kalau kita jual beli dengan non muslim tidak boleh menipu, dengan seorang muslim tidak boleh menipu, dengan non muslim pun juga sama, tidak boleh menipu. Ya. Kemudian yang kedua, umat Islam itu tidak boleh mencampur adukan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Artinya sebagai bentuk toleransi, kita misalnya ibadahnya gantian, misalnya seorang Kristen pergi ke masjid, kemudian seorang Muslim pergi ke gereja. Itu sebagai bentuk toleransi, jadi ibadahnya gantian saja. Itu tidak boleh, karena tadi prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Ini. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam. Artinya tidak boleh kita memposisikan Isa itu dengan posisi uluhiyah sama dengan Allah, atau kita anggap ibnullah, anak Allah, yang mana sebagaimana dipahami oleh agama Kristen ada teologi Trinitas atau akidatus salus. Akidatus salus itu Allahu wahidun fil jauhar. Allah itu esensinya satu, tapi musallasul aqanim. Ada 3 oknum.
oknum Bapa, yaitu Allah yang ada di langit, ada oknum anak, Allah yang bersama kita, maksudnya yang hidup di dunia, mengorbankan dirinya dengan disalib itu. Kemudian ada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dalam pandangan mereka Allah fina, Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi keimanan kita itu ditentukan kekuatan Ruhul Kudus yang ada di dalam diri kita. Tapi intinya ke posisi Isa tadi. Nanti kita akan coba diskusikan kalau ada waktu di akhir MUI tentang bagaimana ucapan selamat hari Natal tadi. Kita sudah sampai pada poin yang ketiga, bahwasanya umat Islam itu harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam. Artinya tidak boleh memposisikan Isa itu pada posisi uluhiyah atau posisi ketuhanan. Itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir atau musyrik. Ini nanti berkaitan dengan kritik Al-Quran terhadap keyakinan yang diyakini oleh Ahlul Kitab. Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kritik Al-Quran terhadap keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Ahlul Kitab. Artinya Al-Quran itu turun karena sebagai respon terhadap isu-isu teologis yang berkembang. Di antaranya Al-Quran mencoba mengklarifikasi tentang pemahaman Trinitas atau Tritunggal yang dipahami oleh orang Kristen. Saya cepat dulu, nanti kita bisa diskusikan di belakang. Oke. Kemudian Islam hanya mengajarkan bahwasanya Allah itu satu. Allah itu Allah, kemudian ada zat. Kalau oknum itu sesuatu yang lebih daripada zat. Jadi kalau Allah dalam Islam, Allah ada zatnya, ada sifatnya. Sifat Allah ya banyak ya. Tetapi kalau oknum itu lebih daripada sifat, karena dia bisa berdiri sendiri. Misalnya kalau kita lihat di dalam Injil itu diceritakan tentang pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan ketika Yesus Kristus itu menemui Yahya atau John the Baptist atau Nabi Yahya itu, maka Yesus atau Nabi Isa itu dibaptis di Sungai Yordan ketika oknum Allah itu muncul semuanya, yaitu Allah, yaitu Al-Ab, Allah Tuhan Bapa itu di langit memberkati, kemudian Tuhan Anak dibaptis di Sungai Yordan itu, kemudian Rohul Kudus ketika itu turun dengan berbentuk burung merpati. Ini artinya kan ini kan dianggap oknum. Kalau oknum itu artinya tiga hal yang berbeda. Beda dengan apa yang disebut sebagai sifat. Kalau sifat itu tidak mungkin bisa terlepas daripada zat. Oke. Kemudian yang keenam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan hal-hal yang mengandung syubhat dan mengarah kepada larangan Allah. Atau berdasarkan kaidah yang sudah kita bahas tadi, yaitu Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu kita meninggalkan sesuatu yang mengarah kepada kerusakan itu diprioritaskan daripada menarik maslahat. Kemudian atas dasar pertimbangan 6 poin tadi, maka ketika itu Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak bisa dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Artinya ketika seorang Muslim ikut merayakan perayaan Natal, maka bisa jadi dalam akidah atau keyakinannya bisa berubah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas tadi. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Artinya ini tidak dianggap sebagai bentuk toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita
mengikuti perayaan Natal di gereja dengan ritual-ritual yang mereka lakukan, maka ketika itu dijelaskan oleh MUI bahwasanya, atau difatwakan oleh MUI bahwasanya hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Nah, dari fatwa itu khususnya poin B, yaitu mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam, hukumnya haram ini. Mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, yaitu apa? Yaitu menghindari terjadinya kerusakan akidah atau sesuatu yang mengarah ke syubhat. Artinya ucapan selamat Natal atau Merry Christmas itu apakah berimplikasi pada keyakinan kita atau tidak. Tetapi yang dipilih di sini menggunakan pendekatan tadi, sadu adzari'ah. Sadu dzari'ah itu selamat hari Natal itu bisa memiliki banyak penafsiran. Bisa jadi orang yang mengatakan itu ya tidak ada niat-niat yang lain. Bisa jadi ada keyakinan bahwasanya mereka juga mengucapkan selamat terhadap orang Kristen dan mengatakan akidahnya itu juga berarti tidak masalah. Dalam artian pemahaman Kristen bahwasanya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dilahirkan pada tanggal 25 Desember itu juga diyakini. Nah, semacam itu kan mengarah kepada kesyirikan. Maka meskipun mengucapkan selamat hari Natal itu kan tergantung niatnya, tetapi yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia dengan metode tadi sadu dzari'ah, yaitu tindakan selektif dan preventif, maka sebaiknya tidak dilakukan karena itu bisa mengarah kepada syubhat dan meyakini sebagaimana yang diyakini oleh orang Kristen dalam memandang sosok Yesus Kristus gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita coba lihat fatwa tentang makanan hari Natal. Ketika perayaan Natal itu kan kadang kita mendapatkan undangan untuk menghadiri perayaan Natal dari teman kita atau dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita, maka kita diundang ke gereja, ataupun misalnya tidak diundang, tapi kita diberikan hadiah Natal atau makanan dari perayaan Natal. Kemudian bagaimana hukum menghadiri perayaan Natal, atau misalnya juga kalau kita mungkin kebetulan tetangga kita Kristen, karena dia atau beliaunya lagi merayakan Natal, akhirnya kita dikasih dikasih makanan gitu. Bagaimana hukum makanan itu kan? Sehingga kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih dalam masalah hal itu, maka jawabannya bagaimana? Yang pertama mengenai perayaan Natal yang di situ diadakan dengan upacara yang mengandung ritual keagamaan, maka itu tidak boleh datang. Misalnya jenengan diundang ke gereja untuk mengikuti perayaan Natal, masuk gereja, kemudian ada doanya, kemudian mengikuti mengaminkan, itu maka itu sudah masuk pada wilayah ritual. Ini sudah masuk pada lakum dinukum waliyadin. Semacam itu hukumnya diharamkan. Tapi bagaimana kalau misalnya diundang di dalam perayaan Natal tetapi sudah selesai perayaan misalnya itu atau ritual Natalnya itu, kemudian tinggal ramah tamah atau tinggal makan tanpa diiringi dengan, atau dalam arti upacara keagamaannya sudah selesai, tinggal makan-makan. Maka kalau semacam itu boleh, meskipun misalnya di gereja itu boleh karena sudah selesai ritualnya gitu. Pasar, artinya ahlul kitab atau tetangga kita yang Kristen itu tidak menyembelih sendiri. Beliau atau ia beli daging di pasar, kemudian dimasak, kemudian disuguhkan kepada kita. Itu hukumnya halal. Atau misalnya ayamnya tidak beli tidak disembelih sendiri, tetapi beli di pasar, maka itu halal. Dan berikutnya
itu tentang hukum memakan makanan sembelihan orang Kristen. Ini penting ya, fatwa ini ternyata yang menarik itu yang tanya atau mustaftinya, orang yang bertanya itu dari Bojonegoro ini. Kalau kita lihat ini Pak Poniran Yahman, ini tokoh Muhammadiyah terkenal juga, itu desa Palembon, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini beliau mustafti. Ditanyakan, fatwa ini dipublish tahun 2006. Berarti beliau apa? Mustafti. Pertanyaannya bagaimana? Bolehkah seorang Muslim memakan sembelian orang Kristen? Karena mereka menyembelih dengan menyebut nama Yesus Kristus. Artinya sembelian orang Kristen itu halal atau tidak? Kalau yang fatwa atas tadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin coba ini dibedakan. Kalau fatwa di atas ini, daging sapi ini halal, tapi bukan hasil penyembelian. Misalnya daging sapi atau daging ayam dibeli oleh ahlul kitab itu dari pasar, kemudian dimasak, dikasihkan kita, itu halal. Tapi yang kedua ini bagaimana kalau ahlul kitab itu yang menyembelih yang menyembelih sendiri, kemudian dalam penyembeliannya itu menyebut nama Yesus Kristus. Maka dalam jawaban tarjih ketika menjawab atau merespon pertanyaan ini, dikemukakan ada dua pendapat di kalangan para ulama yang berkembang tentang di kalangan para ulama tentang masalah ini. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan halal. Jadi sembelihan ahlul kitab itu hukumnya halal karena berdasarkan keumuman ayat tadi. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Artinya kalau makanan ahli kita yang disembelih mereka, menyembelih itu sesuai dengan apa itu pendapat yang kedua. Ahli kitab sekarang itu dengan kitab yang ada di zaman Nabi. Ahlul kitab sekarang itu sudah dikategorikan mereka mengikuti ajaran monoteisme, ajaran yang mengakui Tuhan itu satu, karena dalam keidah boleh syirik. Mereka pilih misalnya ayam ataupun sapi itu haram. Kenapa haram? Karena secara dengan teologis mereka dianggap bermasalah dengan Islam. Karena kritik Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan apa? Laqad kafarul ladzina qalu inna thalithu thalatha. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu satu daripada yang tiga. Maksudnya tadi dalam pandangan Kristen kan ada teologi Trinitas. Tuhan itu satu tapi memiliki tiga oknum. Artinya Allah itu kan dipahami dalam pandangan kita di Tuhan Bapaknya itu. Berarti kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Allah itu sendiri. Nah dengan keyakinan ini kafir Quran, artinya melihat setelah turun ini artinya dipahami ahli kitab ketika itu ya sudah makanannya tidak halal. Dan ayat yang sebelumnya utul kitab ini ayat yang kedua ini, yang laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nah, kemudian bagaimana posisi majelis tarjih dalam menyikapi dupat di kalangan para ulama itu? Majelis tarjih cenderung kepada pendapat. Coba kalau kita lihat
pertimbangannya apa? Sudah kita kaji tadi, yaitu menggunakan kaidah apa? Saddu adzari'ah, mencegah kerusakan. Berdasarkan kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ada potensi halal, ada potensi haram. Yang potensi halal ada ulama yang berpendapat, yang potensi haram ada ulama yang berpendapat. Melihat dua-duanya ini tetapi sebagai tindakan preventif atau selektif yang lebih aman menggunakan pendapat yang kedua. Artinya meskipun ayat yang pertama tadi al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum ini seolah-olah menghalalkan makanan ahlul kitab. Tapi ketika Al-Qur'an sudah mengatakan teologi yang diyakini oleh ahlul kitab itu sudah bermasalah, dalam artian mereka meyakini adanya konsep atau doktrin trinitas ini, bahwasanya Allah itu diposisikan dari satu oknum dari yang ada. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sekedar tambahannya, mohon sabar sedikit, mungkin agak molor nggak apa-apa ya. Tentang kita membahas tadi bahwasanya 25 Desember itu diidentikan dengan hari kelahiran Yesus Kristus atau Merry Christmas atau Idul Milad Al-Masih kalau dalam bahasa Arab itu. Hari kelahirannya Al-Masih, Yesus Al-Masih itu. Nah, kalau kita coba perhatikan, kalau kita melihat pada Injil atau yang disebut sebagai Injil, canonical Injil, Injil yang diterima oleh orang Kristen atau Injil yang dianggap Injil yang otoritatif itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut Injil Matius, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yohanes. 4 Injil ini yang dianggap sebagai Injil kanonik. Kanonik itu maksudnya accepted by the church, diterima oleh gereja gitu. Adapun Injil yang berkembang misalnya The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas itu tidak diterima oleh orang Kristen. Nah, ketika kita bicara tentang Jesus birth, kelahiran Yesus Kristus itu dinarasikan di dalam 2 Injil. Ada Injil The Gospel of Matthew dan The Gospel of Luke. Gitu. 2 Gospel ini disebut sebagai Synoptic Gospels. Synoptic Gospel itu apa? Injil yang menarasikan sesuatu dengan sama. Gitu. Bisa dilihat kalau jenengan sejajarkan Matius sama Luke itu memiliki kesamaan, gitu. Tambah 1 yang Injil sinoptik itu mulai Injil Matius, Markus sama Lukas. Dalam biblical studies, dalam kajian Bible itu yang dianggap paling tua itu Markus. Meskipun Markus itu ditempatkan setelah Matius. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ini tapi yang saya punya versi Arab, yang versi Inggris atau Indonesia banyak juga, tapi yang saya bawa ini sekarang yang versi Arabnya. Kalau kita lihat di sini kan Injil Mata itu yang pertama, baru Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yohana atau The Gospel of John. Nah, ketika kita bicara tentang Jesus birth itu dengan data Injil sinoptik itu ditemukan di Injil Matius dan Injil Lukas. Padahal masih tadi Injil sinoptik kan 3. Matius, Markus, Lukas. Yang Yohanes itu tidak. Artinya cerita kelahiran Yesus itu dijelaskan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi secara singkat, kalau kita coba perbandingkan, kelahiran Yesus itu kalau menurut Injil Matius itu terjadi pada kekaisaran Herodus atau Herod the Great. Kemudian tapi menurut Injil Lukas itu Caesar Augustus
atau Kaisar Agustus. Gitu. Nah, kalau kita lihat di Matius, itu nanti Yesus itu ketika setelah lahir itu dikunjungi oleh Magi. Magi itu penyembah api atau orang Majusi. Orang Majusi itu mengikuti bintang dari timur, kemudian mencari sosok anak yang dilahirkan yang rombongan orang Majusi ini akan sujud dan menyembahnya. Artinya mengikuti bintang dari timur. Ini kita nanti coba catat ya pelan-pelan. Kemudian itu saja yang poin pentingnya. Kemudian kalau kita lihat pada Injil Lukas, di Injil Lukas pada Kekaisaran Agustus itu dilakukan sensus. Jadi Kaisar Agustus itu kan seorang kaisar Romawi. Maka bangsa Romawi ketika Palestina, ketika itu kan dijajah oleh Romawi. Bangsa Romawi itu secara perpolitikan dan ilmu ketatanegaraan itu luar biasa. Sehingga ketika itu bangsa Israel yang dijajah itu harus melakukan sensus. Sensus itu ya sensus penduduk itu. Didata jumlahnya berapa, jumlah populasinya berapa, anaknya berapa, dan seterusnya. Nah, karena ada perintah untuk melakukan sensus, maka Yosef atau Yusuf itu seorang laki-laki yang meminang Mary atau Maryam itu. Jadi ketika itu dipinang. Mary sama Maryam ini karena sudah dipinang, dulu kan ini masih tradisi di Arab dan juga tradisi Yahudi, antara nikah sama meminang itu kadang waktunya cukup lama karena nunggu laki-laki itu mengumpulkan modal dan sebagainya, baru kalau sudah agak mapan baru nikah. Nah, akhirnya Mary sama Joseph ini pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahmin atau kotanya Daud. Daud itu David. Karena meskipun Mary sama Yosef ini tinggalnya di Nazaret. Nazaret itu Nasoro itu. Maka kata Nasrani itu dari kata Nazaret, yaitu desa kecil di provinsi Galilea. Akhirnya ketika di perjalanan ke Bethlehem itu tidak mau menginap, tidak menemukan kamar karena sudah penuh. Akhirnya Yesus itu dilahirkan di kandang binatang ternak itu. Gitu. Nah, kemudian setelah Yesus itu lahir, maka ada ru'at. Ru'at itu pengembala kambing. Pengembala kambing itu mengembalakan kambingnya meskipun malam hari karena bulan itu bersinar gitu. Ini yang menjadi poin kita. Artinya tadi ada ada 3 poin di sini. Adanya sensus. Kemudian yang kedua, adanya kunjungan orang Majusi yang mengikuti bintang dari timur. Kemudian ada kunjungan dari para pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya. Artinya kalau kita lihat 3 peristiwa ini mungkinkah terjadi pada musim dingin sebagaimana bulan Desember. Bulan Desember itu Bapak Ibu sekalian itu musim dingin. Kalau jenengan ke Mesir itu sekarang puncak-puncaknya musim dingin gitu. Jadi mulai bulan 11, 12, nanti bulan 1, bulan 2, bulan 3, baru 4 itu mulai musim semi. Artinya ini terjadi pada musim dingin. Nah, kalau terjadi pada musim dingin, mungkinkah seorang Kaisar Agustus itu memerintahkan sensus pada musim dingin? Padahal orang melakukan perjalanan musim dingin itu sangat riskan dan bisa meninggal gitu karena kedinginan. Yang kedua, dalam musim dingin apakah bintang itu masih bersinar? Maka jawabannya tentu tidak. Kemudian yang kedua, apakah pengembala kambing itu bisa mengembalakan kambingnya pada musim dingin? Secara umum kalau musim dingin itu rumput-rumput itu sudah meninggal. Nah, ini ada 3 peristiwa yang tidak mungkin Natal itu jatuh pada bulan Agustus gitu.
Ini kalau kita coba analisa dari peristiwa-peristiwa yang dinarasikan oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Kemudian berikutnya sama ya, saya dikit-dikit aja biar nggak bingung ya. Nah kalau kita coba sekarang lihat narasi kelahiran Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ini jenengan bisa lihat di surat Maryam. Di sana ketika Maryam itu menyepi ke dijelaskan tempat timur itu. Maka ketika itu Maryam itu kesakitan ingin melahirkan itu. Maka ketika itu lapar, kesakitan dan sebagainya itu, maka Allah memerintahkan apa? Wa huzzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Disuruh menggerakkan pelapah atau pelapah pohon kurma supaya kurmanya itu jatuh. Akhirnya kurmanya itu bisa dimakan. Artinya kelahiran Isa alaihissalam ini terjadi pada saat kurma itu berbuah. Kurma itu berbuah artinya tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Artinya keterangan Al-Quran dengan keterangan Injil itu mengatakan bahwasanya Natal itu tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Itu tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Ini matching, ada apa? Ada kesamaan gitu. Artinya tidak mungkin apa? Natal itu jatuh pada bulan Desember yang notabene-nya adalah musim dingin. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ini ada sumber Kristen, bukunya nanti saya langsung poinnya saja. The Court Martial of Jesus, a Christian defends the Jews against the Church of Decide. Kalau kita lihat di sana, day and year of birth, maksudnya bicara tentang hari dan tahun kelahiran Yesus Kristus. Maka di sana dikatakan the day of Jesus' birth is unknown. Hari kelahiran Yesus itu tidak dikenal. We have the date of December 25 or the night of December 25 in the church calendar. Kita memiliki tanggal, yaitu tanggal 25 Desember atau 4 Desember berdasarkan apa? Kalender gereja. But this date was certainly arbitrary. Bahwasanya apa? Penentuan tanggal ini ada kompromisasi. Kemudian dijelaskan Jesus' birthday was not, kita coba lihat, was not celebrated until the 4th century. Artinya perayaan Natal itu tidak pernah dirayakan sampai abad ke-4. Before that, there was no Christmas. Sebelum itu tidak ada yang disebut dengan Christmas. For 300 years, the gospel was proclaimed without this holiday. Artinya 300 tahun Injil itu dikabarkan tanpa ada perayaan apa? Christmas. Kemudian ini saya panjang langsung intinya, kemudian dijelaskan ternyata 25 Desember itu originally a pagan holiday, artinya hari kelompok paganisme, penyembah patung, yaitu hari apa? Ada Sol Invictus. Sol Invictus itu dewa matahari. Kemudian ketika apa? Ketika itu raja kekaisaran Konstantin itu masuk ke Kristen, kemudian mencoba memasukkan Natal itu ke perayaan pagan atau dewa matahari yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat mereka. Kemudian di bawahnya dijelaskan ternyata menurut Eastern Church atau Gereja Timur, perayaan Natal itu tidak dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kalau kita Eastern Church itu diantaranya Kristen Koptik yang ada di Mesir itu merayakannya pada 6 Desember. Sehingga kalau
kita di Mesir, dulu di Mesir, itu 25 Desember itu nggak begitu ramai. Yang ramai itu atas Santa Claus dan sebagainya, orang-orang jual itu kalau sudah menjelang 6 Januari gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi ada teologi Trinitas. Sebenarnya kita bisa lihat di Credonesia. Credonesia itu syahadat iman rasuli, yaitu syahadatnya orang Kristen. Ini panjang kalau kita kaji tidak mungkin selesai, tapi intinya saya langsung pada poinnya tentang bagaimana pandangan orang Kristen terhadap Yesus. Yesus itu adalah Ibnullah Al-Wahid, anak Allah yang satu-satunya. Dia maulud, dilahirkan ghairul makhluk, tapi tidak diciptakan. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan alam semesta. Bahasa ini sebenarnya bahasa yang problematik. Bagaimana sesuatu itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Padahal sesuatu yang dilahirkan itu pasti diciptakan. Artinya dalam pandangan Kristen, Yesus itu ketuhanannya itu tidak dilahirkan. Sehingga ada orang Kristen yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, itu ya benar. Karena Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan atau dilahirkan, karena Yesus Kristus pun tidak dilahirkan. Maksudnya dilahirkan itu hanya bahasa metaforis. Artinya kayak kunci pintu ya berarti bukan anak kunci bukan berarti kunci itu punya anak, bukan, itu hanya bahasa metaforis itu. Itu maksudnya aspek keilahiannya. Adapun aspek kemanusiaan ya tentu dilahirkan dari Maryam. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita lihat ada doktrin Trinitas, Yesus adalah anak yang dilahirkan dari Bapa. Maka posisi anak atau ibn itu maulud minal ab, dilahirkan dari Bapak. Ini yang sebenarnya sudah kita kaji tadi. Dalam pandangan Islam ini problematik, karena dalam pandangan Islam Allah itu punya sifat, tapi sifatnya Allah itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya berbeda dengan oknum. Kalau oknum itu melebihi sifat, karena oknum itu bisa berdiri sendiri. Sehingga karena berdiri sendiri maka bisa dibedakan menjadi 3. Trinitas itu Tuhan Ayah, Tuhan Anak, kemudian Rohul Kudus. Tuhan Ayah itu ya beda dengan Tuhan Anak. Tuhan Anak itu ya beda dengan Tuhan Rohul Kudus. Tuhan Roh Kudus itu ya beda dengan Tuhan Bapa. Tetapi mereka secara esensi sama, tetapi bisa dibedakan. Ini yang sebenarnya kritik Al-Quran terhadap anak Tuhan itu baik secara hakiki, literal, dan juga metaforis itu tidak boleh. Meskipun orang Kristen suka merespon bahwasanya itu secara metaforis bukan secara literal. Kalian yang dimuliakan Allah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan pada kajian ini, monggo.